Shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kita, karena kasih-Nya kita kembali lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Ini menjadi sukacita bagi kita semua. Sebelum kita kembali lagi disibukkan dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita, mari kita merenungkan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai kekuatan iman kita. Firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan membaca dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 37, demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian panjang firman Tuhan kita. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema berani berkata apa adanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan teks, memang ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Jadi ini sebuah pengajaran yang penting diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Ya, dengan tujuan agar para pendengarnya, agar umat yang datang berbondong-bondong dengan dia, yang mengikuti dia bukan saja takjub dengan berbagai macam mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka ini mendapatkan nilai. Ya, jadi bukan sekedar takjub, kaget, heran, tetapi ada hal yang tergores di dalam hati para pendengar. Ada rema di dalam hati dan pikiran pada pendengarnya. Ya, bicara tentang pengajaran yang jauh lebih penting daripada sekedar mujizat-mujizat dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena melewat pengajaran-pengajaran ini, umat itu dapat terus dibangun imannya. Mereka mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengertian yang tentunya akan menolong mereka di dalam mereka menjalani kehidupan mereka sebagai seorang manusia. Nah, salah satu bagian yang dibahas adalah soal ini. Nah, bagaimana kalau kita sebagai orang percaya itu harus berkata ya kalau memang ya, tidak kalau berkata tidak. Bagaimana kita sebagai orang percaya dalam konteks bersosial, ya baik di dalam lingkungan gereja maupun dalam umum. Kadang-kala kita dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan, dihadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang membuat kita harus menjawab dengan jelas. Kita harus memberikan pertanggungjawaban kita secara khusus bicara tentang iman kita, ya, agar kita dapat menjawab dengan tepat dan tanpa ragu setiap pertanyaan-pertanyaan orang di sekeliling kita. Ya, mungkin dalam konteks keluarga kita misalnya, kadang pernah anak saya itu bertanya, "Papa, kenapa Tuhan menciptakan nyamuk?" Ya, karena nyamuk adalah punya manfaat, punya kegunaan, makanya Tuhan menciptakan nyamuk. Lalu kenapa kalau nyamuk itu ciptaan Tuhan, punya kegunaan, tetapi kenapa kita harus membunuh nyamuk? Ya, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita sebagai orang tua, kita sebagai orang percaya juga harus siap untuk memberikan jawaban yang tepat. Ya, baik itu soal iman kita maupun masalah-masalah sosial dan politik yang akan kita temui di sekitar kita. Masih di awal tahun, mari kita orang percaya di tahun yang baru ini semakin giat membaca firman Tuhan. Jadi dasarnya adalah semakin giat membaca firman Tuhan yang akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, sehingga lewat kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mengerti, ya, semakin paham apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sama seperti dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lewat pembacaan firman Tuhan kita diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan iman kita. Tetapi juga lewat pembacaan firman Tuhan kita dapat ditolong untuk menjawab masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik yang sesuai dengan pemahaman iman kita sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita, memotivasi kita agar di awal tahun ini kita semakin mengasihi Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa di hari ini kembali kami diingatkan, dimotivasi bagaimana kami seharusnya hidup sebagai orang percaya. Di mana kami kadangkala harus dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Dan kami dituntut untuk menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan iman kami sebagai orang percaya. Oleh sebab itu mampukan kami agar kami memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan dengan menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kami, sebagai kerinduan kami. Agar kami, lewat pembacaan firman tersebut, kami mendapatkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.